Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil proyek kami, yaitu tentang potensi budidaya melon di era milenial, serta pemasaran melon secara digital maupun agrowisata. Kemudian sedikit memaparkan beberapa permasalahan serta solusinya. Kenapa kita memilih tema tersebut? Karena budidaya melon itu merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang memiliki masa panen yang sangat singkat. Namun di sisi lain, budidaya tersebut juga bisa dibarengi dengan konsep agrowisata. Namun di dalamnya memiliki permasalahan. Mari kita lihat permasalahannya. Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam budidaya melon. Salah satu masalah yang dihadapi budidaya melon yaitu modal awal yang tinggi. Untuk mengatasi masalah modal yang tinggi ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh para petani. Yang pertama yaitu mencari investor. Investor dapat berupa individu atau organisme yang bersedia menanamkan modalnya dalam usaha budidaya melon dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua yaitu ada mengajukan pinjaman atau kredito. Yang ketiga yaitu bermitra dengan petani atau kelompok tani, dan petani atau kelompok tani lain dapat juga menjadi solusi untuk mengurangi beban modal awal yang tinggi. Yang keempat yaitu ada memulai dengan skala yang lebih kecil. Alternatif lain adalah memulai budidaya melon dengan skala yang lebih kecil terlebih dahulu, dan skala kecil modal awal yang dibutuhkan juga akan lebih rendah. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan masalah modal awal yang tinggi dapat terselesaikan. Permasalahan yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan agrowisata. Agrowisata merupakan salah satu bentuk pariwisata yang menggabungkan antara kegiatan pertanian dan pendidikan. Masalah yang pertama adalah kurangnya fasilitas pendukung. Namun meskipun agrowisata memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang perlu dibatasi, seperti dibutuhkan investor untuk mengembangkan pertanian di Indonesia dengan cara membuat lahan dan membuat perairan. Yang selanjutnya ada kurangnya pemahaman masyarakat. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pertanian berwawasan agrowisata. Keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan informasi mengenai agrowisata. Masalah regulasi dan kebijakan yang belum mendukung, dan persaingan dengan sektor pariwisata konvensional yang lebih mapan. Terdapat 5 kekurangan strategi pemasaran. Yang pertama, persaingan yang tinggi. Ruang digital penuh dengan bisnis yang bersaing untuk mendapatkan perhatian audiens yang sama. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Pemasaran digital bergantung pada teknologi yang terus berkembang. Yang ketiga, kurangnya interaksi langsung. Pemasaran digital tidak memungkinkan interaksi secara langsung dengan pelanggan seperti yang dilakukan pada pemasaran tradisional. Yang keempat, mudahnya ditiru. Dan yang kelima, bergantung pada algoritma. Setelah adanya permasalahan, tentunya juga pasti ada solusinya. Yang pertama itu ada melakukan analisis modal awal dengan cermat dan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi biaya seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, dan juga sewa lahan. Itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi untuk mempermudah analisis modal awal. Salah satunya yaitu menggunakan aplikasi kalkulator modal awal usaha tani seperti GoTani 2.0. Yaitu aplikasi ini dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor untuk membantu petani padi di dalam menghitung modal awal, meramalkan keuntungan, dan menganalisis kelayakan usaha tani padi metode SRI. Kemudian kita bisa melihat dari situs web dan forum online pertanian seperti https pertanian.go.id. Di sini menyediakan informasi resmi terkait kebijakan program dan data statistik pertanian di Indonesia. Yang kedua ada https litbang ppid pertanian.go.id. Di sini juga menyediakan informasi dan hasil penelitian terkait teknologi pertanian, budidaya tanaman, peternakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kita bisa berkonsultasi dengan penyuluh pertanian. Manfaatkan layanan konsultasi yang disediakan oleh penyuluh pertanian di daerah Anda. Kemudian penyuluh pertanian dapat membantu Anda dalam melakukan analisis modal awal, memberikan saran terkait pemilihan bibit, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, serta membantu Anda dalam mengakses program bantuan pemerintahan untuk petani.
selanjutnya menggunakan model agrowisata. Nah, dengan menggunakan model agrowisata ini diharapkan petani dapat meningkatkan hasil pertanian. Pengunjung juga mendapatkan pengalaman bagaimana cara memetik melon yang di mana pengalaman ini hanya bisa didapatkan di agrowisata. Yang kedua juga pengunjung mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara budidaya melon, mulai dari pemilihan benih, penyemaian, atau pemupukan dan lain sebagainya hingga panen. Apabila agrowisata semakin besar, maka investor juga akan semakin banyak, semakin tertarik untuk berinvestasi di agrowisata tersebut. Selanjutnya itu untuk solusi yang ketiga, yaitu membangun strategi pemasaran digital yang berfokus pada branding media sosial dengan konten yang menarik kerjasama influencer untuk iklan, promo, dan diskon serta pemanfaatan e-commerce. Seperti contoh yang pertama dengan memasarkan atau mengiklankan budidaya melon atau cabai di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu bisa juga dengan mengendorse influencer yang aktif di media sosial untuk mempromosikan melon tersebut. Dan yang terakhir yang ketiga bisa juga dengan memasarkan di e-commerce dengan harga yang bisa menyaingi harga yang lain dengan memberikan diskon ataupun yang lainnya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa budidaya melon dan cabai rawit memiliki peluang bisnis yang sangat besar di era digital melalui konsep agrowisata. Agro Digital Tasikmala ini sukses menggabungkan pertanian tradisional dengan pemasaran digital. Penciptakan pengalaman sensasi petik melon yang menarik banyak pengunjung. Inisiatif ini menguntungkan secara ekonomi dan menginspirasi generasi muda untuk memanfaatkan lahan tidur dan melihat pertanian sebagai bidang yang menarik dan menguntungkan. Kerjasama dengan mitra yang memiliki visi sama dan dukungan finansial sangat penting untuk mengatasi keterbatasan modal. Keberhasilan budidaya melon bergantung pada pemilihan benih yang tepat, pemberian nutrisi, pengendalian hama, dan teknik penyiapan lahan yang baik. Jadi, dengan strategi pemasaran yang inovatif dan edukasi kepada masyarakat, Agro Digital Tasikmalaya ini menciptakan pasar baru yang menjanjikan di sektor pertanian. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.